Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami kelompok 3 di mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Kali ini kita akan mempelajari bab mengenai penelitian arsip. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 3 yaitu ada Adinda Alita dengan NPM 035, lalu Faisa Nabal dengan NPM 043, Yolanda Afriliani dengan NPM 097, dan Nova Lutfi Ramadan dengan 093, lalu Widya Ade Saputra dengan NPM 138. Kemudian subbab materi yang akan kita bahas, yang pertama ada data penampang, yang kedua ada data deret waktu, yang ketiga pertukaran validitas dalam penelitian arsip, yang keempat ada analisis konten, yang kelima ada analisis kritis. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai data penampang. Yang pertama, data mungkin mengecualikan beberapa perusahaan saat ini yang mungkin menjadi masalah khusus jika beberapa database digunakan yang tidak tertumpang tindih sepenuhnya sehingga beberapa perusahaan jatuh. Yang kedua, data mungkin mengecualikan perusahaan yang tidak bertahan, yaitu perusahaan yang digabungkan, diakuisisi, dan bangkrut biasanya akan dihilangkan dari database saat ini dan memerlukan pencarian dari sumber lain jika perusahaan tersebut menjadi subjek penelitian. Yang ketiga, data mungkin tidak mutakhir karena data terbaru mungkin belum dimasukkan. Yang keempat, data mungkin tidak lengkap karena menghilangkan beberapa item keuangan, misalnya perkiraan pendapatan atau catatan untuk akun yang mengharuskan penggunaan sumber alternatif. Yang kelima, mungkin ada klasifikasi yang tidak konsisten dari beberapa item keuangan di seluruh perusahaan. Yang keenam, ada kesalahan pencatatan, memerlukan pemeriksaan terhadap database lain yang sebanding jika memungkinkan dan memerlukan penggunaan pemeriksaan validitas internal yang sederhana. Dan yang terakhir yaitu sifat pengungkapan berkembang sepanjang waktu sehingga semakin sulit bagi peneliti untuk yakin bahwa mereka telah menangkap sumber yang paling andal dan komprehensif. Oke, kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai data deret waktu. Yang pertama, ada perubahan struktural mungkin terjadi di perusahaan atau industri, membuat perbandingan antara periode waktu yang penuh dengan bahaya. Lalu yang kedua, perubahan metode akuntansi terutama terkait dengan pilihan atau peralihan sukarela dapat membuat angka keuangan dari periode yang berurutan sulit untuk direkonsiliasi. Lalu yang ketiga adalah masalah klasifikasi akuntansi dapat menyebabkan interpretasi perusahaan yang berbeda ditempatkan pada item tertentu. Sekalipun proyek penelitian yang dilakukan biasanya tidak disebut arsip, poin-poin di atas berimplikasi pada penggunaan bahan dokumenter apapun yang akan digunakan untuk mendukung periode atau metode penelitian yang lain yang akan dibahas dalam. Yang pertama ada jika database dalam bentuk milis untuk mendukung penelitian survei, kegagalan untuk memperbaruinya secara teratur dan akan berarti bahwa daftar tersebut mengecualikan beberapa orang yang menjadi target dan mencakup beberapa orang yang telah meninggal atau telah pindah dari perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, database adalah daftar jurnal yang menjadi dasar tinjauan literatur, kadang juga memiliki sejumlah masalah potensial. Lalu yang terakhir, hati-hati dalam membuat kesimpulan yang tidak beralasan dari sumber arsip tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu pertukaran validitas dalam penelitian arsip. Menurut Libby tahun 1981, menyarankan bahwa studi ekonometrik menggunakan data arsip pada dasarnya bersifat eksperimental. Mereka dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan serupa dengan yang dibahas oleh studi eksperimental, meskipun peluang untuk manipulasi variabel terbatas. Sementara, eksperimen laboratorium sering memanipulasi perawatan dan menyimpulkan kausalitas
Banyak studi arsip mencari asosiasi dan gerakan sistematis antara variabel yang menarik. Sebuah studi arsip biasanya akan memiliki lebih banyak validitas eksternal daripada pendekatan eksperimental atau simulasi karena mengacu pada data empiris. Tetapi bahaya akan muncul jika proses seleksi kita, misalnya untuk data perusahaan, cacat sehingga menghasilkan sampel yang tidak representatif. Situasi ini akan diperburuk jika kita menerapkan prosedur pencocokan dalam desain penelitian, biasanya pencocokan ukuran dan industri, karena tidak akan ada jaminan bahwa temuan tersebut tidak spesifik industri, atau bahkan mungkin spesifik kasus untuk kelompok perusahaan yang dipilih. Kemudian, menurut Welch tahun 1991, menentukan masalah validitas internal yang terkait dengan penelitian laporan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan instrumentasi dan sejarah, kekhawatiran yang juga akan relevan dalam bidang akuntansi keuangan lainnya. Analisis konten. Analisis ini didefinisikan sebagai metode yang menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat kesimpulan yang valid dari teks. Inferensi adalah tentang pengirim pesan, pesan itu sendiri, atau audiens pesan, dan aturan untuk proses inferensial bervariasi dengan kepentingan penyidik atau Weber 1985. Analisis ini secara tradisional telah diterapkan pada analisis data arsip, tetapi menjadi semakin populer dalam analisis transkrip wawancara. Variabel kata sama dengan jumlah kejadian umum dibagi jumlah total kata dalam narasi. Variabel tema sama dengan jumlah skor tema dibagi jumlah total kalimat dalam pernyataan. Berikutnya ada keandalan dan keterbatasan. Krippendorff pada tahun 1980 pada halaman 130 sampai 54 memperingatkan terhadap potensi tidak dapat diandalkannya instruksi perekaman yang dikembangkan sendiri oleh penyelidik. Menekankan 3 aspek proses, yaitu yang pertama ada stabilitas, perbedaan pengkodean antara waktu dalam pembuat kode yang sama seharusnya tidak signifikan. Yang kedua ada reproduktivitas. Aturan pengkodean harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pembuat kode yang berbeda di lokasi yang berbeda untuk menyetujui secara substansial tugas mereka. Ketiga ada akurasi kinerja pembuat kode sebagian besar harus sesuai dengan jawaban benar yang diketahui meskipun hal ini seringkali tidak mungkin dinilai dalam praktiknya. Yang berikutnya 8 ada analisis kritis. Dimungkinkan untuk mengidentifikasi pengembangan sejumlah bidang penelitian kritis atau interpretatif yang lebih sempit dengan mengadopsi perspektif yang berbeda tentang sifat akuntansi yang menyimpang, terutama satu ada kritis Marxis, misalnya Tinker pada tahun 1980 dan Tinker dan kawan-kawan pada tahun 1991. Yang kedua ada kritis radikal, misalnya Armstrong pada 1987 dan Cooper dan Scherer pada tahun 1984. Tinker dan Nickmark pada tahun 1987 yang mengadopsi perspektif neo-Marxis menyarankan bahwa akuntansi main distorsi realitas dengan mewakili kepentingan modal. Yang ketiga ada kritis feminis, misalnya Heyman dan Oakes pada tahun 1992 dan Hinz pada tahun 1992 yang memberikan kritik dalam konsepsi gender dan logika akuntansi. Yang keempat ada interpretatif, misalnya Errington dan Francis pada tahun 1989 dan Lehman pada tahun 1999. Yang kelima ada kritis interpretatif, misalnya Laughlin pada tahun 1987 dan Kekuatan dan Ketawa pada tahun 1999. Yang ke-8 ada feminis interpretatif, misalnya
Broadbent pada tahun 1998 dan Gal Hoover pada tahun 1998. Yang berikutnya ada radikal, misalnya Sika pada tahun 2001 dan Sika dan Wilmot pada tahun 1997. Yang berikutnya ada feminis radikal, misalnya Hemmon pada tahun 1997. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.